Hai semuanya, welcome back di YouTube channel saya Behind the Chef. Di episode sebelumnya, saya sempat ngobrol dengan Chef Mills di dapurnya. Sekarang kita duduk bareng, kita ngobrol lebih dalam lagi. Chef, saya banyak pertanyaan nih. Coba ceritain ke kita gimana perjalanan kuliner Chef Mills dari awal, dari scratch sampai menjadi Mills Kitchen sekarang. Coba ceritain dari awal gimana, Chef? You as a chef, kapan mulainya? Oh, mulai dari chef ya, biasalah chef. Hotel-hotel di Jakarta, Kempinski, Intercon, terus sempat di Dharma Wangsa juga training ya. Jadi banyak juga ya. Sempat ke River Cruise juga. Oke, oh di mana? Di mana? Jerman. Oh di Jerman, River Cruise di Jerman. Berapa lama di sana? Setahun ada. Oke. Terus ke Kroasia juga. Ke Kroasia juga. Akhirnya balik cari restoran yang memang independen restoran. Oke. Lebih yang bikin challenge nih independen restoran. Akhirnya beberapa dibuka opening restoran di Jakarta juga. Setelah itu move 2016 ke Semarang, 2 tahun, 2018. Freestanding restaurant juga? Freestanding restoran, ya, Bori, Semarang. Terus saya move 2018 ke Solo. Solo, akhirnya founder juga, ada AMCO Group di sana, bistro kita bikin. 2020 itu COVID, akhirnya saya ngajuin resign dan saya buka usaha sendiri as a Mills. 2020 saat pandemi, lo buka usaha. Saat pandemi? Saat pandemi. Gila. COVID, chef. Nggak ada yang bisa dikerjain lagi karena udah nggak ada yang bisa dihasilkan. Jadi ya otak ternyata bekerja di saat kita memang terdesak, terhimpit ya. Memang. Akhirnya overthinking mikirin yang lain. Jadi resign. Dari situ saya udah bangun branding saya. Oke. Gimana tuh mulai bangun brandingnya? Saya udah mulai desain as a Mills yang dilihat logonya itu. Oke. Sebelum jadi restoran. Jadi bikin logonya dulu. Sebelum jadi restoran. Betul. Tapi waktu itu Chef Mills udah tahu maunya restoran seperti apa, konsepnya gimana, atau sama sekali belum ada clue-nya, ya gue bikin logo aja dulu. Belum ada clue-nya, Chef. Hebat. Belum ada clue-nya. Tapi kan yang memang harus dibutuhin awal kan, pasti orang kan ngepost kan. Ya brand ini akhirnya saya keluarin, inilah Mills Kitchen, belum buka restoran nih. Saya udah pikirin brandnya ini, akhirnya saya buka restoran di rumah. Jadi saya ada kontrak rumah ya. Itu sekitar 300 sampai 400 meter lah ya. Cuma rumahnya memang rumah khas Jogja ya, tapi nggak joglo. Atapnya ini masih kayak rajut bambu kayak gitu-gitu ya. Cuma ada 2 kamar. Kamar anak sama kamar kita ngumpul semua. Jadi akhirnya kamar anak kita jadiin VIP room. Ruang tamu ini sama, formatnya kayak gini, kita jadiin dining area. Capacity berapa? 25 pax ya. Oh, jadi 25 pax. Kita juga dine in by reservation langsung. Udah konsep sesuai dari awal. Bentar, Chef. Ini ya kita ngomongin bisnis nih ya. Ini artinya rumah tinggal dijadiin restoran, 25 pax. Nah, kalian bayangin, kalau sebetulnya kalau kita nyewa tempat usaha, di mana kita tidak tinggal di tempat usaha itu, kan biayanya ada double. Sewa rumah dan sewa usaha. Nah, ini rumah menjadikan usaha kan kurang lebih. Jadi uang sewanya cuma satu aja sebetulnya kan ya. Nah, itu smart. Lanjut, Chef. Setelah itu 2020 kita buka itu on Julai. Udah pandemi ya, banyak tangan-tangan Tuhan juga yang bantu ya dalam arti. Kenapa itu bisa happening juga, kenapa itu bisa hype. Karena semua kita megang sendiri Chef. Dari sisi marketing, sosial media, everything kita pegang sendiri. Purchasing semua sendiri. Semua sendiri sampai tukang parkir. Dulu restoran di rumah karena hidden gem yang masuk komplek gitu, parkir susah. Jadi kalau saya nggak manage parkir benar, saya diomelin tetangga. Tetangga pasti. Akhirnya saya parkir jadi tukang parkir tuh. Oh parkir ini masuk. Akhirnya saya ngelayani, GRO-nya juga saya yang terima. Saya naruhin beverage juga everything. Jadi waiters, GRO, masak, cuci piring. Ini ya. Kalau punya usaha harus berusaha. Semua dikerjain dari tukang parkir sampai masak ya. Karena waktu itu karyawannya cuma ada 4 chef. Hah? Cuman berempat kali? Berempat. Saya sama 3 karyawan lain. Mereka masak juga. Jadi saya nge-hire anak-anak kitchen semua. Kitchen bisa jadi waiters, kitchen bisa jadi GRO, kitchen bisa jadi bar. Makanya anak-anak saya sekarang ini
piawai banget buat jualan. Harus bisa semuanya ya. Karena mereka ngerti as a produk. Iya, nggak ada limitation lah, nggak ada batasnya. Kalau kita bener mau sih bisa ngerjain apa saya mau ya. Itu kan semua common sense saja. Betul. Tuntutannya mau nggak mau sebenarnya chef. Betul. Mungkin yang agak ribet mungkin masak ya, itu harus bener belajar keterampilan. Ya dari situ sampai marketingnya juga saya minta kenalin temen, karena saya nggak ada family di sini. Oke. Ada temen di Semarang, kenalin gue dong orang Jogja siapa kek. Iya. Akhirnya dapat nomor teleponnya, saya kenalan, terus saya samperin dia lagi jumba. Mbak lagi di mana Mbak? Itu lagi jumba. Saya Mil, aku kesana boleh nggak? Boleh, sini aja. Akhirnya aku kesana. Cuman ngenalin, aku punya restoran, kalau kalian mau nyoba datang lah. Jadi marketingnya dari situ juga. Oke. Akhirnya saya sebelum buka itu 3 hari itu saya buka buat marketing site. Oke. Datang nyobain makanan. Tadinya saya mau kasih free. Oke. Cuma mungkin karena perjuangan orang lihatnya nggak mungkin kali kasih free atau nggak tega gue masa makan gratis gitu kan. Akhirnya mereka dengan kebaikan mereka ya nggak gue tetap bayar. Bayar ya. Ayo udah akhirnya mereka bayar. Dari 3 hari yang aku open itu, misalnya 25 kali 3 aja udah 75 orang ya. Iya. Akhirnya officially kita buka di hari Senin, saya ingat sekali itu. Senin saya buka, ternyata dari 75 orang pack ini yang kita undang ini, satu bawa 3, satu bawa 2. Biasalah. Ini bawa Biasalah ini. Undang 1 orang di bawah 1 kampung gitu ya nggak? Jadinya 1 minggu sampai 2 minggu itu kita full slot langsung. Akhirnya diramein lagi, waktu itu sempet ada namanya DPP Dia. Oke. Dia itu blogger food ya. Oke. Dia datang dengan caranya dia, karena memang netizennya garis keras. Akhirnya saya nemuin hidden game makanan di rumahan, chefnya yang masak gitu. Jadi kayak makan di rumahnya chef, dia makan, terus dia nggak langsung spill. Saya pastiin lagi 2 hari selanjutnya saya bahkan balik lagi ngorder makanan yang sama, apakah rasanya sama atau tidak. Di situ mulai bergeliat, orang hype ya, jadi penasaran, penasaran apa ya, di mana tuh, di mana spill. Pinter. Akhirnya di spill sama dia. Itu total ada 3 minggu sampai sebulan Full. Jadi reserve-nya tuh harus minim, itu harus kayak seminggu sebelumnya. Itulah kadang-kadang rezeki nggak selalu sama uang juga tuh. Iya betul. Berkahnya kadang-kadang kayak gitu juga. Betul. Kita bukan temen juga. Mungkin kita entah berantah nggak kenal di mana, tapi mereka banyak bantu juga ya. Promosin ini. Betul. Rame banget sampai bulan ke-5 Desember kita. Akhirnya Desember kita close di sana. 3 hari keluar dari situ kita bingung. Karena mindahin satu keluarga saya, terus sama keluarga bisnis. Iya, bisnisnya susah ya. Hal pertama yang saya lakukan adalah family. Oke. Saya harus nyelamatin family saya. Iya. Biar tenang, chef. Iya benar. Saya pindahin ke tempat sesuatu yang lebih baik. Doa mereka di sana. Saya pulang ke rumah juga happy. Enak ya. Walaupun yang di sini juga seperti apa ya, kita bisa siap karena udah recharge-nya dari rumah. Betul. Ternyata benar yang saya pikirin, itu menjadi satu energi yang memang akhirnya bisa buat kita kayak support system banget gitu. Kita mau nyemplung sampai got-got juga jalanin aja. Siap, udah. Ya. Enjoy aja karena udah ada base-nya itu family Iya. Dari situ kita bingung nih, duit dari mana lagi nih mau tempatnya, karena di Jogja ini sebenarnya properti lumayan mahal. Ngontrak ruko yang pinggir jalan tuh udah up 60 sampai 150 jutaan. Akhirnya kita mau pindahin barang kitchen ini gimana? Ya akhirnya balik lagi dikasih lagi rezeki. Kita dikasih tempat kontrak ruko. Itu 1 bulannya cuma 1,8. Jadi memang kontrakan itu 1.800.000 per bulan saya. Yang baru dari Move. Yang Move, oke. Iya. Jadi kayak dikasih jalan aja gitu. Akhirnya padahal tempatnya lebih gede. Kecil banget chef. Oh kecil. Jadi cuman muat buat alat-alat kitchen doang. Atasnya itu ada kamar buat anak-anak tuh yang jaga. Oke. Akhirnya Move kita dengan 11 orang karyawan. Akhirnya mulai berpikir lagi tuh. Gimana nih ngejalanin roda-roda ini lagi gitu. Akhirnya kita bikin Darling di situ idenya. Darling itu apa? Dapur keliling, chef. Dapur keliling. Jadi kita ngelayanin, siapa yang mau makan di rumah, apa yang gimana. Kan mungkin waktu itu kan pas banget memang ya, orang juga nggak mau banyak keluar. Ya, jadi istilahnya tuh, jadi bisnisnya tuh kayak private chef gitu ya? Iya, benar. Kalau di barat kan dulu istilahnya chef on call gitu loh, ya nggak? Jadi setiap kali order langsung ke sana, masak di sana gitu loh. Masak oh wow. Udah, jalan itu berapa tahun? Ya, nggak berapa tahun itu chef. Itu karena during kita selama di ruko,
Seating capacity nggak besar. Akhirnya karena kita nggak bisa jualan di situ, Chef. Oke. Penuh sama alat kitchen semua. Oh. Kenapa? Jadi di rukonya sama sekali nggak bisa jualan? Nggak bisa. Cuma akhirnya kita nggak bisa kan kayak gitu terus ngarepinnya. Jadi apa, take away? Atau Take away. selain Darling ya? Iya, take away paling sama ya? take away. Cuma akhirnya kita mikir lagi, orang banyak kan mau makan juga di situ. Lah sebelah ruko kita tuh sering tutup. Oke. Ternyata koperasi. Dia bukanya itu sebulan paling cuma sekali 2 kali. Saya izin. Kalau saya jualan di depan ruko ini boleh nggak? Boleh nggak ya? Dia bilang boleh. Ya udah akhirnya kita jalanin itu, beli meja, itu satu meja saya ingat banget harganya cuma 200.000, sama kursi itu paling cuma 40.000. Jadi kita buat 10 orang pack. Nah, akhirnya di situ kita dine in di situ, mobil datang 3, ngantri 1, makan, masuk, ngorder di sini. Perputaran lucu jadinya. Tetap akhirnya masih didatengin tamu, customer yang kayak gitu. Tapi akhirnya kita berpikiran lagi, kita harus ngasih yang layak juga kan buat orang ya, kasihan juga ya makan kayak gitu, laler, everything kan banyak juga ya, outdoor area soalnya. Ya akhirnya kita tetap nyari, jadi kita bertahan di situ sekitar 4 bulan. Oke, habis itu udah kan di sana, habis berapa bulan akhirnya dapat tempat ini. Dapat tempat ini, Ya. nyari-nyari juga sama muter, naik motor, nyari-nyari. Akhirnya saya istirahat capek di depan nih ada tukang es teh. Jadi memang bener usaha nyari sendiri ya naik motor ya? Iya, naik motor sendiri saya nyari. Ternyata yang ngopi di situ ada pernah karyawan saya di Solo. Dia bilang, nih Chef, mau dikontrakin nih, dia bilang kan. Oh, saya ngeliat tempatnya emang oke. Ya. Cuma rumput agak tinggi, terus dipagar ya. Jadi masih belum ini Iya, ya? jadi pas banget di depan nih, restorannya ada wedangan kayak gitu lah ya. Ya. Pas saya minum teh, ini yang punya di mana? Kayaknya orangnya ada yang jaga. Saya cari nggak nemu. Saya muter, nggak ketemu juga. Akhirnya saya satu pertanyaan, ini dulu bekas apa? Dia bilang bekas Herbalife. Nah, Herbalife itu manajernya tetangga saya yang pas di rumah, Chef. 3 rumah dari situ. Saya ingat, wah ini manajer Herbalife kan tetangga saya. Iya. Saya telepon, nah, Mas Robi ini dulu. Iya, Chef, dulu saya sempat mau tawarin, tapi Chefnya nggak nge. Oh. Ya mungkin kan masih di sana kan. Belum waktunya mungkin. Belum waktunya. Dikenalin sama yang punya. Yang punya. Singkat tuh cepet, udah langsung jadi. Jodoh. Aku tuh ngelihatnya ini udah kayak ada nyawanya gitu loh. Dan nggak cuma saya aja ngelihatnya. Saya kenal Oliver juga yang ini, yang support kita ini buat apa? Furniture. Ya. Dia masuk sini langsung energinya, wah nih besok rame nih, gitu. Bagus. Di belakang juga kan ada outdoor area. Rezekinya lagi kita dikasih kamar yang ada 11 kamar, include sama ini. Berarti kayak tempat mesnya dulu atau Iya, tempat itunya? betul. Oke. Buat mesnya anak-anak, Wow. kita kasih for free. Yang bawahnya ini udah kita spotin. Ada storage buat bahan baku, groceries, Office terus gitu kita ya. ada office, accounting. Ini kan tadi kita lihat ya, kita keliling ya, lihat beberapa ruangan gitu. Waktu itu, waktu renovasi berapa lama, Chef? Renovasi itu nggak lama, Chef. Sekitar 2 bulanan ya. Cepet dong nggak gitu dipikir? Karena kita nggak ada yang ngerubah bangunan orisinil ya, dalam arti ini udah kesetting kayak gini, Chef. Yang enak lah sebenarnya ya, udah enak. Kita cuman plug in aja. Ya, Oke, ada wall decoration, tambah ini ngecat. Ini floor aja kita pakai GRC, kita Oke. tumble, langsung isi semua. Ya. GRC masuk udah cepet, Chef. Bortek udah kelar. Dan tapi memang yang lumayan lama dapur. Ya pastilah. Awal ini yang saya langsung bangun itu dapur. Tadi bilang garasi dulu ya? Iya, garasi ya. Itu dibangun, ini bangun, itu udah jadi, kita masih bisa buat produksi. Terus Darling itu kita terus jalanin walaupun lagi bangun. Oh, jadi Darling masih jalan Masih di sana jalan. gitu ya? Jalan. Produksinya di situ, tapi Darling masih jalan. Masih jalan. Sambil ini direnovasi gitu loh. Ya, jadi betul. bisnis tetap jalan lah istilahnya. Bisnis tetap jalan. Sampai beberapa VIP kita utamain, akhirnya belum buka, orang banyak yang udah datang karena dapur kita udah ngebul. Istilahnya kalian punya outlet, mungkin yang belum jadi, tapi punya outlet, tapi punya juga outside catering, which is your Darling gitu, ya nggak? Iya, Darling. Ini kan tadi kita ngomongin pindahin bisnisnya ya, dari berapa tempat akhirnya jadinya ke sini, ya nggak? Nah, tadi saya lihat masakan-masakan Chef Mills itu ya untuk saya sendiri pribadi saya sangat suka karena sangat kreatif, sangat inovatif, modern in its own way gitu loh, ya nggak? Dan tetap jiwanya tetap masakan Indonesia. Dari dulu waktu pindah ke sini sampai masakan situ jadi begini sekarang,
Itu memang dari dulu udah begitu atau ada perubahan? How did it come to that? Oke, pertama sebenarnya kita arahnya nggak ke sini, Chef. Jadi pertama sebenarnya kita casual dining. Oke. Yang kita jual, kita yang comfort food, Chef. Comfort food, oke. Tapi masakan Indonesia? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Western apa? Western. Western ternyata. Western, Ya, terus? Ada burger, steak, Oh, everything gitu. kayak gitu-gitu. Oke. Either saya ngeluasin lagi ada sushi something kayak gitu. Oh, sampai segitu ya? Sushi Sampai juga? sushi. Karena saya mikirnya family, Chef, kemarin. Ya, betul. Dan mau jual palu gada enggak. Ya. Cuma as a business kita udah berpikiran family datang ada 5 orang anggota keluarga, semua kan kadang-kadang beda-beda. Beda-beda maunya, iya betul. Ada yang mau ini, ada yang ini. Iya. Ya udahlah datang ke Mills saja, Iya. ada ini, ada ini. Iya. Akhirnya itu tapi terjadi dan kita bisa grab itu. Dari yang western itu kita sering pop up, Chef, jadinya. Dan Kitchen takeover, pop up gitu-gitu ya? ya, mereka mintanya Indonesian modern. Ada beberapa yang nyobain makanan kita karena ada yang beberapa makanan Indonesia-nya ditwist gitu loh. Oke. Ada yang makan steak pakai singkong, Oke. pakai kol goreng, Oke. gitu. Akhirnya mereka mikir, Gua maunya kayak gitu. ya, Ya. it works kayak gitu. Dan akhirnya hotel mintanya kita bawain Indonesian modern. Oke. Dan disitulah saya belajar lagi as Indonesian food. Akhirnya kita twist ya. Sebenarnya basicnya dari teknik, everything tetap base-nya ada. Oke, jadi ada permintaan, ya bukan permintaan, di beberapa menunya udah memang punya modern Indonesian, ternyata itu disukai, Iya, betul. ada permintaan untuk menambah, Betul. you change, jadinya mengubah standard, mengubah style, ya style of cooking gitu ya nggak? Jadi kan tadi bilang Chef Mills juga harus belajar lagi, mulai harus nyari-nyari dulu, ambil ide baru gitu. Chef harus belajar, apalagi anak buah. Harus diajarin dulu juga dong anak buahnya ya. Di kitchen kan sebenarnya juga harus ada yang assist kita ya, Chef ya? Ya betul. Nah betul. ini kita biasanya bangun roda. Ya. 3 ini orang yang memang leading ini. Biasanya saya ngajarin mereka juga gimana caranya mendelegasi pekerjaan. Ya betul. Kadang-kadang nggak saya harus touching Semuanya ya. betul. Saya kasih 3 ini dulu. Betul. 3 ini saya kasih tanggung jawab. Ya. Kalian harus bisa manage. Ya. Kalian harus bisa transfer ilmu kalian juga ke mereka. Ya. Kita sama-sama punya tugas nih. Ya betul. Dari situ akhirnya mereka bisa mendelegasikan. Ya mungkin lebih ke arah sana sih. Ya. Jadi supaya chef juga punya waktu untuk mengkreasi sesuatu yang baru gitu ya nggak? Saya kadang-kadang saya tahu agak susah sih kalau kita harus kreasi sesuatu, punya ide-ide baru tapi masih harus ngurusin anak buah gitu ya nggak? Kalau ada tim yang bisa keep our back free ya nggak? Jadi kan enak kayak gitu lah. Iya betul. Jadi ini style berubah baru, terus gimana itu? Customer bisa langsung terima atau gimana tuh waktu Western comfort food menjadi modern Indonesian kan itu lumayan jauh lah. Dan gitu tapi ya. sebenarnya memang kita nggak Transisinya langsung smooth aja atau gimana? smooth, tapi juga nggak terlalu langsung mendeskripsikan kita ini Indonesian modern. Oke, so nggak ngomong apa-apa atau gimana? Iya nggak ngomong apa. Just let it happen. Just gitu. let it happen aja. Ya, bagus lah. Just let Itu it yang happen. paling bagus sebetulnya, karena you sendiri nggak menyatakan bahwa gue sekarang gitu, nggak gitu Nggak. Jadi just let it happen. Akhirnya yang membuat komen atau yang nanti kasih ininya ya customernya sendiri. Customer kan? Iya, sendiri, benar. yang nanti ya kasih jempolnya lah, kasih ini. Ya walaupun sekarang menu kita juga masih ada westernnya, Chef, tapi perbandingannya lebih banyak yang Indonesia udah twist lah ya. Dan kalau lihat dari sale-nya memang yang mana yang lebih laku? Yang Indonesianya, yang flavor Indonesia atau yang westernnya? Yang udah atau twist. 50-50? 50-50 udah twist. Chef. Oh udah twist. Udah twist. Ya lumayan bagus lah. Buat saya sih gini, kalau saya pertama kali makan di sini waktu itu ya, karena kebetulan saya ya lihat di Instagramnya Chef Mills waktu itu, ya di situ kelihatan ya masakannya seperti apa. Tapi kita kan nggak bisa ngerasain ya apa yang kita lihat di dalam Instagram gitu loh. Tapi waktu dulu datang pertama kali ke sini, ya waktu janjian udah mau datang ke sini. Saya kan nggak tahu di mana, pas sudah sampai sini saya lihat dari luar, simple aja gitu loh. Kalau lihat dari luar itu tuh tempatnya simple aja sebetulnya nggak. Maksudnya gini, apa yang kita lihat di dalam, apa yang ada di luar beda banget ya. Dari luarnya bukan jelek ya, tapi it's just simple gitu ya. Tapi pas masuk, nice, ada beda ambience, suasananya, ada ambience. Mungkin tadi dibilang tempatnya tuh kayak ada kehidupan, ada soul-nya gitu ya. Dan saya percaya itu memang tempat tuh ada seperti itu, dan kadang-kadang untuk kita yang nanti mau jadi ownernya atau tempat yang akan kerja di sana nggak selalu cocok dengan jiwa yang ada di dalam sini gitu loh. Ya kan? Itu cocok-cocokan loh sebetulnya. Betul. Ya kan? Nah akhirnya pas kita order makanan waktu itu ya, saya order sama keluarga saya,
Tapi pas saya order, saya lihat, saya surprise, positively surprised. Saya nggak nyangka bahwa makanannya yang saya lihat di gambar Selalu gini, kalau kita lihat di gambar tapi lihat aslinya beda gitu. Memang lebih asik aslinya lihatnya. Tapi kalau udah masuk ke mulut, memang enak dan memang original gitu ya. Ini yang pada akhirnya, wah ini memang Indonesian tapi kok modern. Untuk saya sebagai chef, ini adalah masakan Indonesia modern yang sesuai ekspektasi saya gitu. Kalau saya expect makanan Indonesia modern, penampilannya begitu, tapi yang paling penting adalah cita rasanya, ya nggak? Supaya kita bener nail it to the head gitu loh. Ya memang, tapi karena sebenarnya food itu there is a soul. Yes, food has a soul. Dari mana soulnya itu kita yang mengisi di situ. Betul. Either mungkin ada storytelling, mungkin ada something ingredient yang hidden something, atau enggak main flavor. Tapi gini chef, untuk bisa mengisi dan mengembangkan soulnya ini, kita harus punya skill, ya nggak? Jadi kita harus bisa melakukan itu. Kalau kita memang benar-benar bisa masak, ngerti bahan-bahan, ngerti technical know-how-nya ada, ya kita bisa mengubah atau memperkuat rasanya atau jiwa masakan tersebut gitu loh, ya nggak? Nah ini yang kadang-kadang nggak semua orang bisa. Banyak orang bisa bikinnya cantik, bagus, tapi pas dimakan nggak ada rasanya. Ya, kalau mungkin nggak sesuai dengan apa keinginan. Kalau pengalaman saya gitu lebih loh. ini saya kadang-kadang makanan kayak gini jangan terlalu overthinking. Betul. Tapi saya ngerti supaya the simpler the better gitu ya nggak. Tapi simple is not easy kan? To make things simple kan nggak easy. Ada experience juga. Harus punya basic yang kuat juga, gitu loh. Juga, ya gitu. itulah. Nah itu, dan basic yang kuat itu dapat kalau kita sudah kerja lama di bidang industri atau nggak berjuang seperti lo. Perjalanan balik lagi. Perjalanannya balik lagi semua ke situ. Ada prosesnya. Gitu ya. Untuk saya ya. Apa yang Chef Mills dan timnya bikin di sini itu buat saya itu makanan Indonesia yang selain enak juga bagus untuk dan cocok untuk go internasional, ya nggak? Kenapa? Karena dari segi penampilan, rasa, tekstur, soul-nya dapat semuanya, ya nggak? Thank you. Dan saya pikir sekarang sudah mulai banyak chef-chef Indonesia yang sudah bisa dan mempunyai skill seperti ini gitu lah. Ini contohnya Chef Mills ini mempunyai cita rasa yang memang benar-benar Indonesia tapi punya basicnya yang sangat kuat Western ya. Western teknik skill itu tidak jelek, itu malah bagus asal kita bisa menggunakan dengan baik. Kalau makanan Indonesia kita bawa ke level yang berikutnya menggunakan teknik seperti itu malah lebih bagus lagi. Gitu ya. Karena akhirnya semua standar rasa tekstur sangat terjaga gitu loh. Chef, saya ada pertanyaan sebetulnya. Chef Mills sudah bangun Mills Kitchen sampai seperti ini gitu ya. Cita-cita ke depan apa? What's your dream? What do you want Mills Kitchen to be, atau bisnisnya inginnya seperti apa? Semua ada masanya chef buat saya juga pribadi. Kita tidak pernah tahu Mills Kitchen ini sampai kapan. Betul. Cuma ada beberapa yang saya belum tercapai itu ya kayak punya sekolah. Culinary school aja yang sederhana aja. Oke. Tapi acuannya itu mungkin kurikulumnya Le Cordon Bleu. Misalnya. Ya, karena saya juga basicnya pernah ngajar juga. Ya. Aku malah mikirnya dulu punya sekolah, buka usaha. Mata rantainya ada gitu loh. Iya, semuanya. Kita mempersiapkan tim kita dengan dari sekolah itu sendiri. Iya, betul. Dan Esselingnya kita sebagai chef punya teman semua di sini, dan saya rasa banyak juga chef-chef yang mau untuk mengajar dan berbagi, sharing knowledge gitu loh ya semuanya. Jadi ada mungkin itu menjadi satu, walaupun ini nggak murah menurut saya gitu, dan lumayan banget complicated juga buat bikin usaha ini. Cuma ya as a dream, saya pengen punya sekolah yang small aja, oke lah. Insya Allah. Mahal murahnya nggak penting. Yang penting adalah niatnya. Excellent chef, very nice. Oke guys, saya Chef Degan. Saya Chef Milly. We are out. Bangga karena bisa kerja bersama Chef Mills. Happy karena teman-teman yang support, menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang belum saya ketahui. Dan di sini aku juga bisa punya teman baru, lingkungan baru, dan ilmu baru yang aku dapat. Dan aku merasa surprise, happy banget di sini kan.